Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu amya ayyuhal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 4 Cilacap, yang saya hormati Bapak Ibu guru dan karyawan SMP Negeri 4 Cilacap. Pertama-tama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan pagi hari ini alhamdulillah kita dapat dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Salam serta sholawat mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan melimpah pada keluarga, sahabat, dan kita umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan kultum dengan judul Indahnya Saling Menghargai. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini ada manfaatnya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ciri-ciri orang yang beriman antara lain dapat dilihat dari tingkah laku yang dikerjakannya. Biasanya mereka cenderung ingin berbuat baik kepada sesama, baik sesama muslim maupun yang non-muslim, baik yang mereka kenal ataupun yang tidak, karena dengan kebaikan tersebut cara mereka mengaplikasikan apa yang telah agama Islam ajarkan dalam segala aspek kehidupan kepada kita semua. Agama Islam nan mulia juga mengajarkan kita agar tidak saling mengganggu, baik secara lisan maupun perbuatan. Maka dari itu banyak ditemukan dalil-dalil yang menjelaskan tentang tuntunan agar kita saling menghargai, menghormati, memuliakan tamu dan tetangga. Begitu indahnya agama Islam ini, mengajarkan kepada kita banyak hal, mulai dari hal yang besar sampai hal terkecil sekalipun. Semuanya telah diatur di dalam pedoman nan suci lagi kumpit, yaitu Al-Quran Al-Karim. Bapak Ibu yang saya hormati, selain itu pula lah Allah telah berfirman di dalam Al-Quran tentang anjuran berbuat baik antar sesama, yaitu kurang lebih sebagai berikut. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada.
dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, salah satu contoh berbuat baik antar sesama yaitu menghargai orang lain. Sebuah sikap yang sudah mulai luntur dalam masyarakat kita. Biasanya faktor keegoisan seseorang yang dapat melupakan hal yang satu ini. Padahal cukup kita ketahui bahwa salah satu dari sekian banyaknya kunci kesuksesan ialah saling menghargai. Entah itu saling menghargai pendapat, keputusan, dan lain sebagainya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makna menghargai adalah menghormati atau mengindahkan orang lain maupun orang yang lebih tua dan menganggap penting, bermanfaat, serta berguna setiap saran saudara kita. Semua muslim pun telah diperintahkan untuk saling mengasihi sesamanya, melebihi mengasihi dirinya sendiri. Tidak hanya sesama muslim saja, tetapi kita diperintahkan untuk menghargai yang non-muslim. Dan dituntun agar selalu hidup berdampingan dengan damai dan rukun. Menghargai ini pula sebagai batu loncatan agar setiap pribadi manusia bisa saling menjaga kerahasiaan dalam hidup berdampingan di muka bumi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, karena sifat terpuji inilah yang dapat mencerminkan sikap serta pribadi seseorang muslim yang sejati. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun lebih mencintai hambanya yang saling mengasihi sesamanya, juga mengasihi saudara-saudara kita yang non-muslim. Kita sebagai muslim yang baik tetap menghargai mereka selama mereka juga menghargai kita. Bersikap sopan dan santun padanya dalam berkomunikasi. Menghargai orang lain pun dapat berupa menghormati pendapatnya yang berbeda, bahkan bertentangan sekalipun. Bapak Ibu yang saya hormati, secara umum setiap orang pasti menginginkan karyanya dihargai orang lain. Maka dari itu, hargailah setiap apa yang telah mereka lakukan. Hargai pendapatnya apabila kau ingin dihargai. Dan hilangkanlah sifat merasa paling benar sendiri. Semisal dalam berargumen. Karena apabila tidak dibasmi, hal inilah yang akan menyebabkan perpecahan, konflik, bahkan sampai malapetaka. Kemampuan saling menghargai inilah yang harus diasah secara terus-menerus agar dapat menjadi pribadi yang penyantun. Hal tersebut sangat diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, karena kita pasti akan banyak menemui pendapat, saran, serta nasihat yang berbeda
demi mencapai satu kesimpulan yang harus ada, yaitu sifat legowo dalam mengikis rasa egois di setiap individu. Bapak Ibu yang saya hormati, puji syukur dalam berorganisasi untuk menyatukan berbagai pemikiran yang dinamis, yang dipenuhi dengan intelektual tinggi. Harus ada sikap saling mendengarkan dan memahami antara satu sama lain, sehingga akan muncul keselarasan dalam menggapai visi dan misi organisasinya. Pribadi yang keuk-keuk mengedepankan egonya dalam bersosial akan dengan sendirinya tersingkir dari kehidupan bermasyarakat. Dengan budaya saling menghargai akan muncul persaudaraan dengan berbagai perbedaan yang dirangkai dalam satu ikatan kedewasaan. Ibarat pelangi, ia terlihat indah karena perbedaan warna di dalamnya. Beragam warna namun menghasilkan pesona yang luar biasa saat mereka bersatu. Begitulah pengibaratan sebuah perbedaan. Meski banyak menghasilkan pergulatan kepentingan, namun ketika semua itu dihadapi dengan sikap yang saling menghargai, akan banyak saripati hidup yang lahir darinya. Berbeda adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa dihindarkan, karena memang tak ada yang satupun di muka bumi ini menghargai untuk saling melengkapi demi mencapai kesepahaman misi. Melalui sikap inilah nantinya akan lahir gerakan masif non-kolektif serta memberikan dampak yang besar pula. Bapak Ibu sekalian, demikian apa yang dapat saya sampaikan di pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi Bapak Ibu sekalian. Dan tak lupa, saya mohon maaf apabila di dalam menyampaikan materi kurikulum ini yang singkat ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.